Halo semuanya, saya Desi Anggraini. Selamat datang di video praktikum IPA. Pada kesempatan kali ini, kami akan memperlihatkan hasil kegiatan praktikum dengan tema pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup pada hewan dan tumbuhan. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana makhluk hidup tumbuh, berkembang, dan melanjutkan keturunannya sebagai bagian dari proses kehidupan di alam. Latar belakang kegiatan praktikum. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Tumbuhan tumbuh dari biji kecil menjadi tanaman dewasa, sedangkan hewan berkembang dari bayi hingga dewasa dan mampu berkembang biak. Melalui kegiatan ini, kami ingin mengamati secara langsung proses pertumbuhan pada tumbuhan, serta mengenal berbagai cara perkembangbiakan pada hewan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati pertumbuhan kecambah, memahami perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan, mengenal faktor-faktor yang memengaruhinya, serta mengetahui berbagai jenis perkembangbiakan hewan seperti perkembangbiakan ovipar, bertelur, vivipar, melahirkan, dan ovovivipar, menetas dalam tubuh induk. Selain itu, saya juga belajar mengembangkan keterampilan ilmiah seperti mengamati, mencatat, dan menarik kesimpulan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses penting yang selalu dialami oleh setiap makhluk hidup sepanjang kehidupannya. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses bertambahnya ukuran tubuh makhluk hidup, baik dari segi tinggi, panjang, berat, maupun volume sel. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, artinya dapat diukur dengan angka atau satuan tertentu, serta bersifat irreversibel, yaitu tidak dapat kembali ke ukuran semula. Misalnya, biji kacang hijau yang tumbuh menjadi kecambah memperlihatkan peningkatan panjang batang dan jumlah daun dari hari ke hari, yang menandakan adanya proses pertumbuhan. Sementara itu, perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan fungsi organ makhluk hidup, sehingga dapat menjalankan peran biologisnya secara sempurna, seperti tumbuhan yang akhirnya mampu berbunga dan menghasilkan biji baru, atau hewan yang menjadi dewasa dan siap bereproduksi. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan bersifat kualitatif, karena tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dapat diamati dari perubahan kemampuan dan fungsi yang terjadi. Makhluk hidup juga mengalami perkembangbiakan, yaitu proses menghasilkan individu baru untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya. Pada tumbuhan, perkembangbiakan terbagi menjadi dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa melalui proses pembuahan, misalnya melalui stek, cangkok, atau tunas, sedangkan perkembangbiakan generatif terjadi melalui penyerbukan dan pembuahan yang menghasilkan biji sebagai bakal individu baru. Pada hewan dikenal 3 jenis cara perkembangbiakan, yaitu ovipar, bertelur, vivipar, melahirkan, dan ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Setiap cara perkembangbiakan memiliki keunikan dan kelebihan yang disesuaikan dengan kondisi biologis dan lingkungan tempat hidup hewan tersebut. Proses pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor internal meliputi genetik dan hormon yang mengatur laju pertumbuhan sel, sedangkan faktor eksternal meliputi cahaya, air, suhu, udara, dan unsur hara. Semua faktor ini saling berinteraksi dan menentukan cepat lambatnya pertumbuhan serta keberhasilan perkembangbiakan suatu organisme. Oleh karena itu, memahami hubungan antara pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup menjadi dasar penting dalam mempelajari ilmu biologi serta upaya menjaga keseimbangan ekosistem di alam. Percobaan praktikum perkembangbiakan. Pada tumbuhan kecambah, persiapan bahan dan alat. Biji kacang hijau, kapas atau tisu basah, gelas plastik atau wadah transparan, air secukupnya, penggaris, buku catatan pengamatan. Prosedur kegiatan percobaan praktikum. Siapkan wadah transparan dan isi dengan kapas atau tisu basah. Letakkan beberapa biji kacang hijau di atas kapas. Siram dengan air secukupnya agar kapas tetap lembab, jangan terlalu basah. Letakkan wadah di tempat yang mendapat cahaya matahari tidak langsung. Amati setiap hari perubahan yang terjadi pada biji selama 5-7 hari. Catat setiap perubahan panjang batang dan jumlah daun pada tabel pengamatan. Untuk kegiatan pengamatan hewan. Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan praktikum berlangsung,
diketahui bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan berlangsung secara bertahap. Pada hari pertama hingga kedua, biji kacang hijau yang direndam dan diletakkan di atas kapas lembab mulai mengalami proses imbibisi, yaitu penyerapan air oleh biji yang menyebabkan kulit biji membengkak. Pada hari ketiga, mulai tampak tanda-tanda perkecambahan, ditandai dengan munculnya akar kecil, radikula, yang menembus kulit biji. Memasuki hari keempat hingga kelima, kecambah semakin tumbuh panjang dan mulai muncul bagian batang, plumula. Akar tumbuh semakin banyak dan memanjang, sementara batang bergerak ke arah sumber cahaya. Pada hari ke-6 hingga ke-7, muncul daun pertama, kotiledon, yang mulai berwarna hijau, menandakan bahwa proses fotosintesis sudah mulai terjadi. Tumbuhan tampak semakin tegak dan menunjukkan pertambahan tinggi yang cukup signifikan dari hari ke hari. Selain pengamatan pada tumbuhan, dilakukan pula pengamatan mengenai perkembangan dan perkembangbiakan hewan melalui tayangan video dan foto. Dari hasil pengamatan tersebut diketahui bahwa hewan memiliki berbagai cara untuk berkembang biak, antara lain bertelur, ovipar, seperti ayam dan ikan, melahirkan, vivipar, seperti sapi dan kambing, serta bertelur melahirkan, ovovivipar, seperti kuda laut. Setiap jenis hewan mengalami tahap perkembangan yang berbeda, mulai dari embrio, bayi, hingga menjadi individu dewasa yang siap bereproduksi. Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti air, cahaya, suhu, dan nutrisi. Tumbuhan yang mendapatkan cukup cahaya dan air tumbuh lebih cepat dibandingkan yang diletakkan di tempat gelap. Sementara pada hewan, faktor makanan dan suhu lingkungan berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan dan proses reproduksi. Secara keseluruhan, hasil pengamatan membuktikan bahwa baik tumbuhan maupun hewan memiliki pola pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan yang berbeda, namun saling terkait dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan kehidupan di bumi. Kegiatan praktikum ini memberikan pengalaman belajar yang sangat bermakna, karena tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa ingin tahu dan keterampilan ilmiah. Melalui pengamatan langsung terhadap pertumbuhan kecambah, saya dapat melihat bagaimana proses kehidupan dimulai dari hal yang sederhana, yaitu biji kecil yang perlahan-lahan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Dari proses tersebut, saya belajar bahwa pertumbuhan membutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan perhatian terhadap detail, hal yang juga penting dalam kehidupan Dari kegiatan sehari-hari. ini, saya juga belajar untuk lebih Saya menghargai menyadari bahwa lingkungan setiap sebagai makhluk tempat hidup hidup memiliki makhluk cara tersendiri tersebut. untuk bertahan dan Faktor-faktor melanjutkan seperti cahaya, air, dan pengamatan suhu terhadap ternyata berbagai memiliki jenis pengaruh perkembang besar biakan terhadap hewan, kelangsungan membuat hidup saya tumbuhan dan memahami hewan. bahwa keberagaman cara Oleh karena reproduksi itu, merupakan menjaga bentuk keseimbangan kebijaksanaan alam berarti juga dalam menjaga menjaga proses keseimbangan alam kehidupan, agar tetap tidak ada berjalan satupun sebagaimana makhluk mestinya. hidup yang diciptakan tanpa tujuan. Setiap proses pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan memiliki peran penting bagi kelangsungan ekosistem.